Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Amilatul Rizki, Laili Lizaria, dan saya sendiri Salasah Maulidi Fatona. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis Komputer, di mana poin-poinnya yaitu pengertian dari media pembelajaran berbasis komputer, prinsip-prinsip dalam media pembelajaran berbasis komputer, peran media berbasis komputer dalam pembelajaran, dan kelebihan kekurangan media pembelajaran berbasis komputer. Di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan pengertian media pembelajaran berbasis komputer. Sebelum itu, saya akan membacakan latar belakang dulu. Latar belakang media pembelajaran berbasis komputer. Pada abad ke-21 dikenal sebagai era globalisasi dan teknologi informasi komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat menawarkan berbagai kemudahan baru dalam pembelajaran sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran orientasi belajar dari outside-guided menjadi self-guided, dan dari knowledge as possession menjadi knowledge as construction. Lebih dari itu, teknologi ini ternyata turut pula memainkan peran penting dalam memperbarui konsepsi pembenaran yang semula fokus pembelajaran semata-mata sebagai suatu penyajian berbagai macam pengetahuan menjadi pembelajaran sebagai suatu bimbingan agar mampu melakukan eksplorasi sosial budaya yang kaya akan pengetahuan. Jadi yang pertama, karena adanya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Lalu yang kedua, menuntut pola variasi pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran harus ada pola variasinya agar siswa tidak bosan dengan pembelajaran yang itu-itu saja. Yang ketiga, ada proses pembelajaran dapat dilakukan kapan saja. Jadi dengan adanya media pembelajaran berbasis komputer, maka pembelajaran akan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lalu sumber belajar tidak bisa didapat dari mana saja. Dan pemanfaatan teknologi merangsang daya, kreativitas, dan motivasi untuk belajar. Selanjutnya, apa sih itu media pembelajaran berbasis komputer? Media pembelajaran berbasis komputer merupakan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software komputer atau CD pembelajaran berupa program komputer yang berisi tentang muatan pembelajaran meliputi judul, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Pada pembelajaran berbasis komputer, siswa berinteraksi langsung dengan media interaktif berbasis komputer, sementara guru bertindak sebagai desainer dan programmer pembelajaran. Selain itu, siswa akan memperoleh pengetahuan yang siap pakai dan akan mampu menanamkan pada siswa kebiasaan-kebiasaan belajar secara rutin, disiplin, dan mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amilatul Rizki, kami dari kelompok 9. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang peranan media berbasis komputer dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, peranan media berbasis komputer itu menjadi semakin penting di masa kini. Karena siswa media yang terdiri dari komponen media-media, teks, gambar, grafis, animasi, audio, dan video tersebut dirancang untuk saling melengkapi sehingga menjadi suatu sistem yang berdaya guna dan tepat guna, di mana suatu kesatuan menjadi lebih baik daripada jumlah bagian-bagiannya. Penggunaan media berbasis komputer dapat diterima dalam pembelajaran atas dasar mempertinggi proses belajar mandiri serta peran aktif dari siswa. Sistem media berbasis komputer juga memberikan rangsangan bagi proses pembelajaran yang berlangsung di luar ruang kelas. Selanjutnya, peran multimedia berbasis komputer dalam pembelajaran adalah dapat memberikan jawaban atas suatu bentuk pembelajaran yang dulunya secara tradisional belum dapat dilaksanakan. Media berbasis komputer dalam pembelajaran memberikan nuansa baru untuk membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif, efektif, efisien, dan menarik. Pembelajaran dengan media berbasis komputer juga dapat digunakan untuk pembelajaran atau pelatihan mandiri maupun kelompok, tergantung permasalahan yang akan dipecahkan.
Selanjutnya yaitu kelebihan dari pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama yaitu komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Yang kedua yaitu penggunaan komputer dalam proses belajar membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Yang ketiga yaitu penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk menentukan kecepatan belajar dalam memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, kemampuan komputer untuk menayangkan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakainya. Yang terakhir, komputer dapat diprogram agar mampu memberikan umpan balik terhadap hasil belajar dan memberikan pengukuhan terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu kekurangan yang pembelajaran berbasis komputer yang akan disampaikan oleh Mbak Lely Lizaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lely Lizaria. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan PPK atau pembelajaran berbasis komputer. Kelebihannya menurut Heinig itu ada beberapa, yaitu yang pertama, komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Jadi di situ jadi tahu loh kemampuannya, kecepatannya dalam memahami itu seperti apa karena menggunakan komputer. Nah, yang kedua, penggunaan komputer dalam proses belajar membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Yang ketiga, penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai kebutuhan. Yang keempat, kemampuan komputer untuk menayangkan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakainya. Ya, jadi kayak pembelajaran yang sebelumnya kita bisa masih bisa ditampilkan karena kan di komputer pasti tersimpan seperti itu. Terus yang kelebihan yang terakhir yaitu komputer dapat terprogram agar mampu memberikan umpan balik terhadap hasil belajar dan memberikan pengukuhan terhadap prestasi belajar siswa. Yang selanjutnya poin kekurangan PPK. Nah, selain memiliki kelebihan, pembelajaran berbasis komputer ini juga memiliki sejumlah kekurangan. Di antaranya yang pertama, tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Ya, karena kadang kan kita di sekolah belum tentu pembiayaan pasti ada harus memerlukan biaya yang banyak, jadi kadang terhambat oleh biaya tersebut. Yang kedua, pengadaan pemeliharaan dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras atau hardware memerlukan biaya yang relatif tinggi. Nah, seperti yang saya tadi bilang itu memerlukan biaya yang banyak, jadi sepertinya terhambat gitu. Dan yang terakhir itu masalah lainnya compatibility dan incompatibility antara hardware dan software. Penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dan spesifik yang sesuai. Kadang ada yang nggak sesuai antara hardware sama softwarenya gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.